Selamat datang di presentasi kami tentang penerapan nilai-nilai berakhlak pada tugas dan fungsi di unit kerja. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 4, Grace, Alifah, saya Tira, dan Ineka akan membawa Anda menjelajahi bagaimana nilai-nilai fundamental ini dapat memperkuat kinerja kita sebagai aparatur sipil negara. Nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif bukan sekadar jargon, melainkan panduan praktis dalam menjalankan tugas sehari-hari. Mari kita dalami bersama bagaimana nilai-nilai ini dapat diintegrasikan secara nyata dalam tugas dan fungsi di unit kerja kita masing-masing. Berikut merupakan penerapan nilai berakhlak saya sebagai ahli gizi. Saya terus belajar untuk mengupdate ilmu kesehatan yang terus berkembang ini. Sebagai ahli gizi, saya memberikan pelayanan yang prima kepada pasien saya, sesatunya dengan melakukan pengkajian awal yang tepat, memahami kebutuhan gizi pasien, dan menjaga kerahasiaan data. Saya juga membangun hubungan yang harmonis dengan pasien saya agar pelayanan lebih optimal. Sebagai ahli gizi, saya menjunjung tinggi kode etik profesi dan tidak akan memberikan diagnosis yang tidak sesuai dengan data klinis pasien. Saya menentukan diagnosis pasien sesuai standar yang didasarkan pada data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Intervensi gizi yang saya berikan kepada pasien adalah hasil kolaborasi dengan dokter, perawat, dan apoteker agar intervensi yang diberikan lebih optimal. Kemudian, jika respon pasien kurang baik, ahli gizi akan memodifikasi diet agar diet lebih diterima oleh pasien dan tentunya tetap harus sesuai dengan kondisi pasien. Hari ini saya akan memperlihatkan proses penerapan nilai berakhlak dalam tugas saya. Semua dimulai saat saya menerima telepon dari user yang melaporkan adanya kendala pada aplikasi SIM RS. Saya segera menuju meja SS untuk melakukan pengecekan. Dari hasil analisa, saya memastikan bahwa ini merupakan bug sistem, bukan sekedar kesalahan penggunaan. Sikap kompeten sangat diperlukan di tahap ini. Setelah dipastikan bug, saya kembali ke meja dan membuat tiket insiden di sistem. Pencatatan ini penting sebagai wujud akuntabel agar waktu penanganan bisa dihitung dengan jelas. Langkah berikutnya, saya menemui programmer untuk menyampaikan detail bug. Nilai kolaboratif terlihat di sini karena perbaikan tidak bisa diselesaikan sendirian, melainkan dengan kerjasama tim. Setelah programmer memperbaiki, saya kembali melakukan uji coba. Jika perbaikan berhasil dan tidak menimbulkan error baru, artinya aplikasi siap dirilis kembali. Saya lalu menelpon kembali user untuk memberitahu bahwa masalah sudah selesai diperbaiki. Setelah itu, tiket insiden ditutup. Inilah bentuk akuntabel dan harmonis, menjaga komunikasi yang baik sampai akhir proses. Dengan respon cepat, pencatatan yang rapi, dan kerjasama tim, bug aplikasi dapat diselesaikan dalam kurang dari 6 jam. Inilah penerapan nilai berakhlak. Saya sebagai ahli gizi menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam pekerjaan sehari-hari. Dalam memberikan pelayanan gizi rawat inap, saya melakukan pengkajian gizi, diagnosis gizi, memberikan intervensi sesuai dengan diet pasien, memonitoring dan evaluasi hasil asuhan gizi yang telah saya berikan. Dalam berorientasi pelayanan, saya mengutamakan kepuasan pasien dengan memberikan edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien. Akuntabel, saya membuat catatan perkembangan pasien terintegrasi yang akurat di dalam rekam medis elektronik dan mencatat ke dalam logbook harian pegawai asuhan gizi yang telah saya berikan setiap harinya. Kompeten, saya terus mengembangkan pengetahuan dan memperbaharui ilmu dalam bidang gizi klinis. Harmonis, menghormati pilihan pasien terkait budaya, agama, dan kebiasaan makan dalam pemberian edukasi gizi kepada pasien. Loyal, saya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan protokol rumah sakit, salah satunya menjaga kerahasiaan data pasien. Adaptif, saya mengganti metode pemberian makanan apabila terjadi perubahan kondisi klinis dengan mempertimbangkan kondisi pasien. Penerapan nilai kolaboratif dengan berkoordinasi dengan dokter dan perawat terkait diet pasien dalam perencanaan asuhan gizi pasien.
penerapan nilai-nilai berakhlak dalam tugas dan fungsi jabatan saya sebagai apoteker ahli pertama di RSUPH Adam Malik Medan. Pada kegiatan ini, nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, obat dikemas dengan rapi, menggunakan wadah yang sesuai dan diberi etiket yang jelas. Akuntabel, setiap obat yang disiapkan dicatat dalam sistem ataupun buku untuk memastikan pertanggungjawabannya. Kompeten, saya menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter, menghitung dosis dengan benar, dan memilih bentuk sediaan yang sesuai. Harmonis, saya bekerja sama dengan rekan sejawat atau asisten farmasi untuk melakukan double check obat, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Loyal, dalam setiap pengemasan, saya selalu mengikuti standar prosedur operasional. Adaptif, jika terjadi kendala, misalnya komputer error atau sistem yang error, saya akan mencari solusi alternatif lain. Kolaboratif, setelah pengemasan selesai, saya akan menyerahkan obat ke bagian penyerahan dan berkoordinasi dengan tim pelayanan lain agar obat cepat dapat sampai kepada pasien. Setelah melakukan kegiatan pengemasan obat jadi, saya melakukan penyampaian informasi obat, nilai-nilai berakhlak yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan. Saya menjelaskan aturan pakai obat dengan sabar dan memastikan pasien benar-benar mengerti. Akuntabel, informasi obat yang disampaikan sesuai dengan resep dokter. Kompeten, saya menjelaskan dosis, cara penggunaan, waktu minum, lama terapi, efek samping, serta cara penyampaian obat dengan jelas dan tepat. Harmonis, saya menyapa pasien dengan ramah menggunakan bahasa yang sopan sehingga pasien merasa nyaman dan dihargai. Loyal, saya melayani pasien dengan konsisten sesuai dengan standar pelayanan farmasi agar menjaga mutu pelayanan yang baik. Adaptif, bila pasien sulit memahami istilah medis, saya akan menyesuaikan bahasa yang sederhana atau memberi contoh praktis agar mudah dimengerti. Kolaboratif, saya sebagai apoteker mengajak pasien atau keluarga pasien untuk mengulang kembali informasi yang telah saya sampaikan guna memastikan pemahaman bersama sehingga penggunaan obat lebih tepat. Dengan pemahaman yang tepat, kita dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berkontribusi optimal bagi kemajuan Kementerian Kesehatan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru seputar pengembangan ASN.